Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mafira Julieta dan ada rekan saya Rizky Aulia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai learning to manage innovation and entrepreneurship. Jadi berdasarkan gambar di atas, kita dapat melihat bahwa ada beberapa hubungan proaktif yang dapat menimbulkan bagaimana inovasi dari sebuah perusahaan itu tercapai. Yang pertama ada entrepreneur goals and context. Jadi yang pertama yang harus dilakukan yaitu perusahaan harus menentukan visi misi yang hendak mereka miliki. Seperti yang kita ketahui, visi merupakan tujuan dari perusahaan itu sendiri dibentuk, dan misi itu langkah-langkah yang hendak diambil perusahaan dalam mencapai tujuannya. Visi misi biasanya dijadikan tolak ukur bagi sebuah perusahaan untuk mencapai kesuksesannya, sehingga visi misi itu harus menggambarkan apa saja yang hendak perusahaan lakukan dan bagaimana impact perusahaan kepada orang lain. Kemudian yang kedua ada recognizing opportunity. Jadi di sini kita harus dapat mengenali peluang-peluang apa saja yang terdapat dalam usaha bisnis yang kita bangun, karena melihat peluang itu sangat penting. Kemudian ada finding the resources, jadi kita juga harus dapat menentukan apa saja sumber daya yang hendak kita pakai, hendak kita gunakan untuk membuat sebuah produk di perusahaan kita. Kemudian ada developing the venture dan creating value. Kita akan menjelaskannya sebagai berikut. Pertama-tama kami akan membahas how learning happens. Jadi untuk memungkinkan pembelajaran yang efektif tentang cara pengelolaan inovasi yang lebih baik, maka kita memerlukan beberapa hal. Yang pertama, kita dapat menangkap dan mengambil pembelajaran dari hal-hal yang pernah kita alami. Kemudian dari situ kita mencoba untuk menyaring pola, dan kita dari situ dapat mengetahui kira-kira manakah yang akan berhasil dan mana yang tidak berhasil. Setelah kita menemukan hal itu, kita bisa mentautkan dengan teori yang sudah kita miliki. Kemudian setelah itu baru kita bisa merevisi sehingga dapat membentuk inovasi-inovasi atau hal-hal baru. Kemudian ada recognizing the opportunity. Tadi saya sudah sedikit menjelaskan mengenai hal tersebut. Jadi peluang usaha adalah kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, dapat berupa keuntungan material maupun non-material, dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Jadi kita juga harus dapat menilai ciri-ciri peluang usaha. Yang pertama, memiliki nilai jual, kemudian bukan sekedar ambisi tetapi real sifatnya, kemudian bersifat tahan lama dan berkelanjutan, bukan bisnis musiman, dan bisnis tersebut kita harus menganalisis apakah profitable atau tidak. Kemudian ada finding the resources. Jadi di sini key resources merupakan hal yang sangat penting, merupakan salah satu faktor kesuksesan dalam sebuah usaha, sehingga kita harus berhati-hati dalam menentukan sumber daya yang hendak kita gunakan. Sumber daya itu sendiri ada berbagai macam. Yang pertama, sumber daya fisik, itu dapat berupa gedung yang hendak kita gunakan atau hendak kita sewa. Kemudian ada mesin, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga sumber daya manusia, sehingga kita ketika hendak merekrut seseorang, kita harus memastikan kualitas sumber daya manusia tersebut baik. Kemudian ada faktor sumber daya finansial. Building an innovative organization merupakan sebuah proses rantai perilaku yang terdiri dari rantai nilai perusahaan dan juga rantai pasokan industri. Proses yang terjadi dari building an innovative organization ini terdiri dari yang pertama adanya orientasi pasar, yang kedua kepemimpinan, dan yang ketiga rencana strategi. Orientasi pasar yang kuat akan memungkinkan perusahaan untuk memantau dan menanggapi kebutuhan pelanggan dengan cermat. Dan di dalam orientasi pasar ini ada kunci utama yang perlu diperhatikan, yaitu adalah
pelanggan utama. Karena pelanggan utama ini yang akan sering menuntut perusahaan untuk berbuat lebih baik lagi ke depannya, seperti melakukan diferensiasi produk, meningkatkan kualitas produk, dan melakukan inovasi-inovasi lain terhadap produk tersebut. Yang kedua ada kepemimpinan inovatif. Dalam kepemimpinan inovatif, pemimpin dituntut untuk mengarahkan karyawannya berperilaku dan bekerja secara inovasi atau inovatif. Dan juga kepemimpinan inovatif ini menuntut untuk menghubungkan atau mempererat lini manajer dan juga lini karyawan, sehingga terciptalah yang namanya kekuatan komitmen manajer dalam melakukan inovasi di organisasi tersebut. Yang ketiga ada perencanaan strategis. Poin ini mengacu pada kemampuan proses perencanaan untuk tetap fleksibel dan mengizinkan semua area fungsional perusahaan untuk berkontribusi pada proses tersebut. Dalam perencanaan strategis ini ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada identifikasi peluang, yang kedua penyaringan peluang, dan yang ketiga terakhir alokasi dan implementasi sumber daya. Di sini saya dan Rizky melakukan inovasi terhadap produk sejadah yang kami namai dengan Sejadahku. Di sini Sejadahku memiliki visi Be Number One Sejadah in Indonesia, dan misi yang pertama menciptakan produk yang inovatif, kedua menciptakan sejadah yang memiliki kualitas terbaik, ketiga melakukan promosi produk melalui media online maupun media promosi lainnya, dan yang terakhir menjaga agar kualitas dan kuantitas produk sesuai dengan tuntutan konsumen. Jadi di Sejadahku memiliki beberapa jenis sejadah yang kita jual. Yang pertama ada sejadah biasa, sejadah basic. Kedua ada sejadah premium. Di sejadah premium ini memiliki bahan yang lebih tebal dibandingkan sejadah basic, sehingga empuk dan terjaga kualitas kenyamanan ketika kita hendak melakukan ibadah. Kemudian ada sejadah limited edition yang kita buat, yaitu sejadah kiblat, sehingga kita tidak lagi perlu kebingungan mencari arah kiblat karena tidak semua tempat memiliki arah kiblat. Kemudian kami juga menyediakan sejadah duduk Tidak hanya itu, kita juga mengeluarkan sejadah traveling dengan sejadah ukuran mini size sehingga mudah dibawa kemanapun, tidak ribet, anti ribet. Jadi cocok untuk kalian yang memiliki hobi traveling tapi tidak ingin tertinggal waktu sholat. Sekian presentasi dari kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.